Apa bedanya yang bekas sama tahunya dari mana Mbak? Oh dari sini. Tahunya karena ada double. Mana? Tahunya karena ada double tip. Kalau ini kan yang baru kan masih bersegel gini. Oh yang baru tuh bersegel begini nih. Ya ketat gitu. Yang bekas Yang bekas itu kan udah emang di double tipnya cuma di atas doang. double tipnya cuma di atas saja. Gitu ya caranya. Kemudian dijelasin Mbak cara menggunakannya. Bedanya yang baru dengan yang bekas itu adalah gini. Kalau yang baru dia kan masih bersegel. Bersegel artiannya itu dia nggak ada sama sekali, nggak ada sobek sedikit pun. Tapi kalau yang bekas dia cuman ditempel dengan double tip. Tapi sampingnya enggak. Jadi kita tahu kalau ini tuh udah bekas. Gitu. Nanti tanya jawabnya. Ya. Itu. Mbak dapat ini sticknya dari mana? Nah, diantar sama kurir. Sama siapa kurirnya? Kurirnya Nih pelakunya salah satunya. salah Diantar ke kantor, ke tempat memeriksa. Kuala Namu. Oke. Kalau yang bekas, yang hasil daur ulang itu dipakai, terus meriksanya sama seperti yang biasa, sama, dibuka, dites, gitu. Kemudian dicelupkan bahannya itu, regennya, Regennya baru kan? regennya ada, Regennya baru. regennya pakai regen, Oke. pakai. Dari mana bahannya regennya? Pakai ini juga Pak. Ini coba dikasih tunjuk. Yang mana regennya? Buka yang baru ketika yang ini tuh udah nggak ada stok lagi gitu. Oh. Kan ini setiap hari tuh diantar. Ya, Jadi kan setiap hari tuh banyak pasien. ya. Terus kalau udah habis kami pakai yang baru. Oh, tapi Jadi pertama kan ada dipakai ini. regennya. Yang Ada pertama regen yang baru. hasil daur ulang. Selagi stok daur ulang masih ada, kami pakai yang ini. Nah, regennya saya tanya, regennya pakai yang mana? Pakai yang baru. Yang dari kan kami kalau udah ini nggak ada, kami pakai yang baru. Semuanya dipakai tes, pakai regen. Iya, pakai regen. Pakai regen. Tapi Ada mau saya kan jelasin? safety doang. Ya. Guys, aku mau sharing pengalaman beberapa hari ini ngeliput tentang penemuan rapid test antigen di Bandara Kuala Namu. Ini tuh sebenarnya lebih persis kayak ngungkapin kekesalan ya, kayak unek-unek gitu. Karena aku yakin ada banyak orang di luar sana juga yang kesel dengan adanya temuan ini gitu loh. Kenapa? Kita tuh lagi berusaha untuk menurunin angka penyebaran COVID dari pemerintahnya, kemudian masyarakatnya juga paling tidak menahan diri untuk nggak traveling, nggak melakukan ini dan itu supaya nggak kena COVID gitu loh. Tiba-tiba ada orang yang memanfaatkan keadaan ini untuk keuntungan pribadi. Bayangin coy, itu mulai dari Desember 2020 mereka sudah mempraktikkan penggunaan rapid test antigen bekas. Terus yang paling bikin gedeknya itu adalah waktu diinterogasi sama polisi, salah satu tersangkanya ya bisa dibilang kayak otak lah ya, kayak otak dari aksi ini itu, mastermind dari aksi ini tuh bilang bahwa waktu dibukanya penerbangan Desember itu trafficnya lagi tinggi. Terus kita mikir gitu loh, jadi kalau traffic penerbangan lagi tinggi, terus lo cari kesempatan untuk nyari keuntungan dengan cara kotor kayak gitu. Ya ampun, itu mungkin nggak ada keluarganya atau saudaranya yang kena COVID ya, jadi nggak tahu gimana rasanya ngerawat atau ngelihat saudara yang kena COVID. Nah, aku pribadi ngerawat adik aku yang kena COVID. Berusaha tenang tapi tetap was-was karena tahu gimana resikonya ya. Terus tiba-tiba ada orang yang tega melakukan kayak gitu kepada calon penumpang. Kalian bayangin aja, setiap hari itu bisa 90, bisa 100 sampai 150 orang yang rapid antigen di bandara Kuala Namu, dan itu menggunakan bekas. Bisa jadi itu alat stick brushnya itu kan bisa justru menyebarkan virus itu gitu, karena dokter yang kemarin dihadirin di konferensi pers Polda itu bilang itu nggak boleh
dan nggak bisa dicuci pakai alkohol berkadar 70-75%. Nah, itu oknum-oknumnya mendaur ulang stik beras itu dengan cara dicuci pakai alkohol berkadar 75% gitu. Emang lo kira itu kayak kuman yang nempel di kulit lo terus bisa dicuci pakai sabun atau bisa pakai hand sanitizer yang kadarnya 70-75%? Enggak, itu beda. Itu sudah dibilang sama dokternya, sudah dibilang sama ahlinya, tidak bisa dicuci pakai alkohol dan harus dimusnahkan. Tiba-tiba ada orang yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi. Karena itu kemarin tuh ada yang diamankan, maksudnya barang buktinya itu ada uang sekitar hampir 200 juta gitu, dan itu akan dibagi-bagi ke mereka-mereka nih yang kerja, oknum-oknum yang kerja untuk menjalankan praktik penggunaan rapid test antigen bekas itu. Sumpah itu jahat banget. Yang tahu berita ini tuh pasti kesel, nggak cuma kesel, pasti ngutuk itu para pelaku, tega banget, jahat.